Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusman Geometri di program Cerita Geometri, inspirasi untuk teman surveyor seluruh Indonesia. Kan kondisinya itu sekarang ada stigma pemikiran bahwa nyari kerjaan itu sulit. Kemarin juga banyak berseliweran tentang bagaimana sulitnya mencari pekerjaan. Kalau dari teman-teman ITS dan Ibu yakin nggak Bu, teman-teman lulusan sini gitu ya? Fight-nya bagaimana buat Ibu? Jadi kalau saya berpesan kepada mahasiswa tuh begini. Sebenarnya kemampuan kalian itu ketika menyelesaikan masalah, mengerjakan tugas, itu akan menjadi bekal untuk kalian itu bertahan di kehidupan yang sebenarnya. Jadi sehingga nanti kalau misalnya kalian tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sipil, maka kalian akan bisa mendapatkan pekerjaan lain di luar sipil dan kalian tetap akan sukses karena kalian terbiasa untuk problem solving, saya bilang gitu. Dan terbiasa untuk berjuang dan belajar hal-hal yang baru gitu kan ya. Ketika kan semua mata kuliah itu kan baru dan mereka berhasil ya kan. Berhasil belajar, berhasil menyelesaikan. Artinya kalau yang sulit aja mereka bisa kerjakan, apalagi yang mudah. Ya kan, misalnya pekerjaan-pekerjaan lain, apa supervisor di mana, misalnya apa, itu kan sebenarnya kan sebuah pekerjaan yang kita belajar sebentar aja udah bisa, seperti itu. Dengan kemampuan teman-teman atau adik-adik itu yang dia terbiasa untuk belajar hal-hal baru, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian dia tuh bisa mengatasi, dan mereka juga sering terlibat di pekerjaan-pekerjaan dosennya seperti itu, yang bahkan yang sulitnya luar biasa. Dan begitu dia biasa saya kirim ke luar kota sendiri, saya biasa pokoknya ini harus bisa, pokoknya ini harus selesai, besok harus selesai, nggak tahu gimana caranya, seperti itu. Akhirnya kan mereka harusnya bisa gitu loh, nggak mungkin nggak akan kepake gitu loh, nggak mungkin gitu loh dengan apa namanya tuh dengan apa ya, dengan dia yang terbiasa di pressure ya kan ya. Karena saya mesti bilang, saya nggak mau tahu caranya, pokoknya saya mau kerjaan ini besok sudah kelar gitu kan. Gimana Bu kalau mahasiswa itu nganggapnya itu tekanan yang kan ada galak, dosennya takut ya? Memang saja kan gitu. Ya memang sudah galak, mau gimana lagi. Kalau saya bilang ibu itu ya nggak galak, ya memang setelannya sudah begini ya gitu. Tapi kan. Gini loh Bu ya, padahal di dunia kerjaan mereka pasti akan memahami Bu. Walaupun di dunia industri itu nanti seberatnya seperti apa, pesan-pesan dari dosen pembimbing itu pasti akan ternyata ini loh maksudnya. Biasanya gitu ya Bu ya. Kemarin mereka bilang gini, apa kesan kalian terhadap Bu Camelia? Suaranya keras gitu. Tapi atasan bisa lebih keras Bu dunia kerja. maksudnya yang diingat gitu kan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau bahkan ada kemudian wali jadi teman-teman yang jadi ada mahasiswa yang kemudian bekerja di instansi kemudian mungkin mereka bertanya tentang saya seperti itu, terus mahasiswa itu ngomong bahwa Bu Camelia itu begini-begini, terus kemudian beliau malah ngomong gini, Bu Camelia saya mau nitipkan anak saya, terserah bagaimana caranya, bukan mau dimarahi, mau diapakan, pokoknya keluarnya bagus gitu. Terus saya pasrah, saya nggak akan ngomel meskipun dia nanti pulang sambil ngomel-ngomel, malah saya orali gitu kan. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Pengalaman saya orang tua seperti itu. Ketika yang diingat zaman dulu sekolah adalah guru-guru yang memang bisa memberikan tekanan tinggi itu dikenang Bu, dan ilmunya nerap terus. Luar biasa. Dan memang begitu. Saya tuh cuman khawatir mereka tuh nggak kepake gitu. Saya khawatir mereka tuh nanti nggak bisa apa-apa. Itulah tanda kasih sayang seorang dosen guru ya Bu Camelia, luar biasa ya. Dan tetap ya jiwa keibuan itu juga naluri ya. Saya cuman karena dulu kan merasakan ketika misalnya dosennya tuh cuman ya nggak tahu ini yang disampaikan begini ya, wes tadi gitu kan ya. Jadi kita tuh Pak sampai baca 10 buku nyari gimana caranya yang dimaksud sama dosen yang cuman sebaris itu tadi kan. Sebaris, cuma ngasih sebaris. Kita kayak gimana terus itu pengalaman Ibu sendiri ya? Sampai akhirnya bisa menemukan lah ini gitu maksudnya. Kan ya. Mahasiswa sekarang kan tinggal bahkan diajari ini loh caranya. Lebih detail. Ternyata masih belum bisa. Bahannya banyak, fasilitasnya terbuka. Akhirnya mau nggak mau ternyata memang kita harus kasih tekanan itu seperti itu Mbak.
pokoknya saya mau 2 hari selesai, pokoknya saya mau ini 3 hari selesai. Wah, luar gitu. biasa. Jadi mereka akhirnya gimana Bu gitu sambil lemes gitu kan ya, nggak mau tahu caranya, nggak mau tahu gitu kan ya. Tidak ada keberhasilan tanpa tekanan sih Ya, Bu. Biasanya ya. dengan Nggak mau tahu mahasiswa atau kita tuh Ya. mampu menghadapi tekanan itu, itulah kita lulus dari Ya. ujian hidup Bu. Ya itu makanya Naik nggak lagi mau, level. nggak mau tahu caranya gitu kan. Oke Jadi Bu, harus gitu. menarik sekali pembahasan kita dan saya ingin ini Bu, lebih kepada tanggapan Ibu terhadap geometri Bu, industri ataupun perusahaan yang memang mau kita akan bikin kegiatan kuliah geometri nanti di 13 Juni 13 Juni besok ya. 2025 besok. Nah, Ya. bagaimana Ibu kok ada nggak Bu tanggapan dan testimoninya tentang geometri Bu? Jadi begini, jadi kami tuh sangat apresiasi ya kan ya. Jadi saya tuh orangnya welcome sama siapa saja gitu yang mau bekerja sama seperti itu. Apalagi kalau memang kemudian geometri itu bersedia melakukan kerjasama, mengirimkan praktisinya untuk kemudian berbagi ilmu dengan mahasiswa. Setidaknya mereka tidak bosan melihat saya, ya kan. Kemudian yang kedua kan namanya praktisi itu kan pengalamannya banyak, ya kan. Sehingga kami sangat apresiasi gitu loh. Jadi artinya kan ketika mahasiswa itu bertemu dengan orang yang pengalamannya banyak, maka mereka itu akan lebih ini ya, apa namanya tuh, akan lebih semangat gitu loh. Jadi ketika misalnya mungkin kalau saya ngomong, oh nanti kalian kalau bisa ini tuh kalian bisa mengerjakan proyek ini loh, tapi kan kayak iya gitu kan ya kan masa sih gitu kan ya. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang memang berkecimpung di bidangnya dan kemudian misalnya nanti dilihat, oh proyek ini bisa disahkan dengan cara begini, ini proyek ini, jadi kalau kita menguasai ini kita bisa kerjakan ini. Nah karena orang yang ngomong itu adalah orang yang memang Yang di lapangan langsung profesional, mereka akan lebih percaya gitu dibandingkan saya yang cuman alah ibu aja di kampus aja gitu kan ya, kayak padahal proyek sini juga gitu Ibu kan. juga. Tapi Gitu apa ya. namanya? Jadi saya mudah-mudahan ya bukan cuman tanggal 13 saja. Ya, gitu. insya Allah Bu, kita juga ada hari-hari menawarkan yang kita lain ada seperti MOU itu. mungkin nanti Oke. kedepannya kita bisa saling memberikan Ya. kontribusi karena ini juga bukan konteksnya kita Ya. mau jualan sih Bu, Betul. tapi lebih memberi pengalaman buat Ya. teman-teman mahasiswa khususnya. Kita akan bawa alat-alat yang terbaru Bu, dari yang kita punya teknologi terbaru dan memberi pengalaman buat teman-teman Betul. gitu. Ya karena kami Gitu. juga sering loh Pak diminta ke PU untuk ngajari. Ngajar total station, itu. gitu kan, ngajar apa gitu kan ya sering juga. Terus jadi sebenarnya mereka beli alat Iya. tapi nggak bisa Nggak bisa mengoperasikan. pakai, iya. Makanya saya tuh bingung kenapa kok vendornya nggak ngasih. Biasanya kalau kami kasih Bu, ya. gratis, free. Tapi kan cuma 2 hari. Iya. Habis itu kan mereka lupa. Biasanya memang begitu, tapi tim support kami selalu terbuka. Ya, betul. Konsultasi kapanpun, selama alat itu masih bisa digunakan, ya Ya. kita pasti bantu. Dan barangkali mungkin kedepannya bisa kerjasama Ya. lebih lanjut dengan ITS. Ya, Dan kami mudah-mudahan ya, Pak, sangat ya. senang Bu diterima di sini, bisa komunikasi lebih lanjut dan saling memberi sharing manfaat. Karena zaman sekarang kan zamannya kolaborasi Bu. Betul. Dan itu juga penting. Oke. Terima kasih banyak Bu Oke. Amelia. Paling saya di penutup ini saya pengen ada 1-2 nasihat dari Ibu bagi teman-teman para surveyor atau teman-teman lulusan dari teknik sipil, 1-2 kalimat yang mungkin bisa jadi inspirasi Bu buat teman-teman, monggo. Jadi meskipun surveyor itu tempatnya hidden ya katanya. Jadi kalau arsitek itu terlihat dari keindahan bangunannya, ya kan. Kalau teknik sipil itu terlihat dari kokohnya Kokoh. bangunannya. Maka surveyor tukang ukur itu tidak terlihat jasanya. Tapi tanpa mereka bangunan itu tidak akan terbangun seperti itu. Sehingga tanpa tukang ukur maka tidak akan ada bangunan-bangunan yang megah dan indah seperti itu. Jadi jangan pernah kecil hati, jasa itu seperti itu tadi apa? Seperti guru pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu. Jadi meskipun jasanya tidak terlihat, tapi ya tanpa ada itu apa surveyor itu, maka Kemagahan itu tidak akan pernah ada. kemagahan itu tidak akan pernah. Luar biasa Bu Amelia, terima kasih banyak atas waktunya. Demikian yang bisa kita bagi Bu ya. Semoga ini juga bermanfaat bagi semuanya, memberi inspirasi. Karena katanya Bu, hanya
itulah amal yang bisa manjang terus gitu ya. betul, amin. Keberkahan ilmu ya Bu. Amin, amin, amin. Gitu. Ya. Terima kasih Ya, banyak Bu ya, Kamil ya. sama-sama. Terima kita- kasih sudah datang di ITS ya. Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Luar biasa dan teman-teman. Kami punya 3 prodi. Sarjana Terapan Sarjana Teknik Materi Sipil. Sipil, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, dan S2, S2. Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil. Seperti itu. Oke, makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di konten cerita geometri selanjutnya dan bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.